Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras sadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin khaliqus samawati wal ardin mukalliful jinni wal insi wal malaikatil muqarrabin bi ayya'budu wa ibadatal mukhlisin. Allah ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha fi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana bi barakatil Fatihah. Ar-Rahman Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyya nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ayat 36 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Maka menerima Adam dari Tuhannya untayan kalimat. Maksudnya hafidhu Adamu telah menjaga dan menghafal Nabi Adam min rabbihi dari Tuhannya kalimatin untayan kata-kata likai takuna sababan lahu agar kalimat itu menjadi sebab buat dirinya wali auladihi dan untuk anak keturunannya ilat taubati menuju pintu tobat. Aslinya manusia diciptakan Allah dalam keadaan berdosa atau tidak? Tidak. Tapi untuk melakukan kesalahan itu sangat niscaya pada diri manusia. Malah dalam hadis yang disabdakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, kullu bani adama khata'una. Setiap anak cucu Adam itu tukang gawe salah. Jadi mubalaghah, sewa mubalaghah, sangat amat pinter karena tukang. Mas Honi sebagai tukang cukur pinter tidak? Pinter. Tapi pinternya hanya pada bidang nyukur. Suruh macul nggak bisa. Nah, dalam hadis tadi disebutkan khotta'un, tukang gawe salah. Salah pada siapa? Bisa jadi salahnya kepada Allah, seperti yang Adam lakukan ketika Adam larang oleh Allah agar tidak mendekati pohon khuldi. Nyatanya manusia punya jiwa bawaan serba pingin tahu. Ketika ada sesuatu pernyataan dari Allah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu shi'tuma. Dibebaskan, akan tapi ada perkecualian, fala taqraba hadhihi syajarah. Maka Nabi Adam muncul ada rasa pingin tahunya, diintai oleh iblis ini.
yang harus ditembak ini. Nyatanya Nabi Adam melanggar. Walaupun dalam ayat lain dinyatakan bahwa Nabi Adam itu fanasia, lupa. Ya, jadi melakukan dosanya tidak dengan azam. Ya. Beda kan orang melakukan kesalahan dengan direncanakan dengan yang tidak direncanakan. Dalam hukum positif, orang yang membunuh seseorang dengan upaya membela diri dengan orang lain yang membunuh seseorang sudah direncanakan dengan langkah-langkah sebelumnya, hukum yang dijatuhkan oleh hakim beda tidak? Beda. Nah, Nabi Adam ini ada unsur lupa. Tidak dengan azam dia melakukan kesalahan itu. Wa qara'a Ibnu Katsir, dan membaca Imam Ibnu Katsir binasobi Adam, dengan menasobkan kata Adam, fatalaqqa Adama, wa raf'u kalimat, dan merofakkan kata kalimat. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Katsir, fatalaqqa Adama min rabbihi kalimatun, menurut bacaan Ibnu Katsir. Ai maksudnya ja'athu, telah datang kepada Nabi Adam, anillah dari Allah Subhanahu wa taala, kalimatun, beberapa kata, untayan kata. Kata apa yang datang kepada Nabi Adam itu? Ada beberapa pendapat yang diuraikan dalam kitab ini. Qala Sa'id Ibnu Jubair an Ibni Abbasin, berkata seorang alim bernama Sa'id bin Jubair mendapatkan keterangan ini dari Abdullah bin Abbas, annaha, bahwasanya kalimat-kalimat yang datang kepada Adam itu adalah la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika, tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, dan dengan pujian untukmu. Amil tusu'an, aku melakukan kejelekan. Wa dhalamtu nafsi, dan aku zalim terhadap diri sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Innaka, sesungguhnya engkau, anta ya Allah, khairul ghafirin, zat yang paling baik ampunannya. La ilaha illa anta, masih lanjutan kalimat tadi. Tiada Tuhan selain engkau, subhanaka, maha suci engkau, wa bihamdika, dan dengan segala puji untukmu. Amil tusu'an, aku melakukan kejelekan. Wa dhalamtu nafsi, dan aku zalim terhadap diriku. Zalim itu adalah wat'u syai' fi ghairi mahalli. Ad-dzulmu huwa wat'u syai'i fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Farhamni, maka berikanlah kasih sayangmu padaku. Innaka, sesungguhnya engkau, anta ya Allah, khairur rahimin, paling baiknya zat yang maha welas. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau, wa bihamdika, dan dengan segala puji untukmu. Amiltu, aku melakukan su'an, kejelekan. Wa dhalamtu nafsi, dan aku telah zalim terhadap diriku. Fatub alayya, maka berikanlah tobat padaku. Innaka antat tawwabur rahim,
sesungguhnya Engkau ya Allah adalah zat yang maha memberikan kesempatan untuk taubat, Ar-Rahim yang maha pengasih. Ini menurut Sa'id bin Jubair yang didapat keterangannya dari Abdullah bin Abbas. Wa qala Mujahid wa Qatadah, sedangkan menurut Mujahid dan Qatadah, kalimat yang datang pada Nabi Adam dari Tuhannya itu adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat 23. Rabbana, ya Tuhan kami, dzalamna, kami zalim terhadap diri kami. Kenapa nyebut kami? Adam dan Hawa. Anfusana, terhadap diri kami, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan kasih sayangmu kepada kami, lanakunanna, niscaya kami akan menjadi orang minal khasirin, termasuk kelompok orang-orang yang rugi. Mari kita kaji tentang inti ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat itu tanpa nafsu. Maka kalau mereka taat selalu kepada Allah, ya tidak aneh, karena tidak ada nafsunya. Allah menciptakan iblis, setan, itu adanya, isinya tidak ada plusnya, min semua. Maka iblis itu tidak ada kebaikannya. Nah, manusia itu posisinya sakapeng bisa jadi niru kelakuan malaikat, sakapeng bisa jadi niru kelakuan setan, iblis. Nah, pada diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa meniru, kira-kira pengen meniru yang mana? Pengen niru iblis atau pengen niru setan? Pengen niru malaikat, dan ternyata itu bisa. Contoh, tidak makan, tidak minum dalam waktu sekejap, waktu sholat bisa. Waktu puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari bisa. Begitu juga dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketika menggunakan pakaian ihram itu ada beberapa larangan, padahal kegiatan-kegiatan itu di luar ihram disunahkan. Contoh menggunting kuku, motong kuku, itu sunnah. Tapi ketika berihram dilarang. Menggunakan wangi-wangian dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Tapi ketika saat berpakaian ihram dilarang. Nikah sunnah Nabi. An-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahnya Kanjeng Nabi. Tapi ketika menggunakan pakaian ihram tidak boleh. Ini apa? Ada isyarat-isyarat dalam syariat yang diturunkan Allah kepada manusia itu. Antara lain, agar manusia yang diciptakan awalnya suci itu nanti pada akhir saat dipanggil oleh malaikat Israil kembali dalam keadaan suci, tidak belok, tidak bobo lepot. Apa bisa? Bisa. Kata Imam Ghazali, berkaitan dengan tobat dan juga hal-hal yang lain itu ada 3 hal yang harus kita ketahui. Pertama, al-ilmu, ilmunya. Yang kedua, al-hal,
keadaan psikologisnya. Yang ketiga, al-amal, aktivitasnya. Dalam hal ini kaitannya dengan dosa, kita harus tahu bahwa dosa itu racun. So, kalau ada 2 gelas minuman air putih sama air putih, yang satu dikasih 1 tetes racun, yang satu tidak, yang mana yang diminum? Yang bebas dari racun. Kenapa takut minum racun? Karena takut mati, takut berbahaya. Belum minum saja takut, apalagi kalau sudah minum. Itu mestinya demikian jiwa manusia itu. Seperti dicontohkan Allah pada Nabi Adam. Begitu melanggar aturan, ada penyesalan dalam batinnya itu. Takut dia. Satu, dosa itu racun untuk kehidupan. Yang kedua, dosa itu bisa menjauhkan hamba dengan Tuhannya. Bahkan dalam tingkat-tingkat tertentu, dosa itu bisa memutuskan hamba dengan Tuhannya. Nah, ini ilmunya. Nah, kemudian berlawanan dengan itu, Allah membuka pintu tobat itu seluas-luasnya sebelum nyawa sampai ke tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat atau nyawa sudah sampai ke tenggorokan, saat itu hijab sudah dibuka, orang sudah melihat, ya. Makanya orang kafir itu kalau kedatangan malaikat Israel dia kaget karena nggak siap-siap. Kata mertuanya Ustaz Mutamim yang suaranya enak tuh kan, wong kafir ketekan Israel, ati kaget matai dadi mecicil. Jadi artinya kaget, matanya mencicil. Wong iman katon surgane, wong kafir katon nerakae, kang untung kang akeh amale. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi fataba alaihi. Taba artinya roja'ah. Fataba alaihi, maka Allah kembali alaihi kepada Adam birrahmati, dengan memberikan rahmatnya, wa qabulit taubati, dan menerima taubatnya. Satu, pembelajaran tentang taubat tadi. Yang kedua, sesuatu yang ada pada diri dan pikiran manusia itu banyak sekali pengen diminta pada Allah. Pengen pasangan yang saleh salihah, kalau mungkin dan dindun dendon, dandan pinter dandan, din punya agama, dun ada dunianya, den kelas raden, don ya wadon. Makanya kadang-kadang lupa mengucapkan ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, keliru, ya la wadon, ya la wadon, ya la wadon. Fataba alaihi, Allah kembali kepada Adam, ya,
birrahmati dengan membawa rahmat, wa qabulit taubati dan menerima taubatnya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab taubat itu disebutkan bahwa lallahu afrahu bi taubati abdihi min abdin do'at rahilatuhu fi ardi falatin wa ila akhiril hadis atau kama qala. Allah lebih senang menerima tobat seorang hamba daripada seorang yang kehilangan kendaraannya di tengah-tengah toang, di mana di atas kendaraannya itu ada barang-barang berharga. Ada keterangannya orang itu terpental dari kendaraannya, kemudian kudanya lari, nggak tahu tuannya jatuh di mana. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, orang ini saking capeknya istirahat di sebuah tempat, nggak inget ngikat kendaraannya. Ternyata kendaraannya hilang. Sudah dicari ke sana mari nggak ketemu. Nyoba ngontak ke teman-teman, sinyalnya nggak ada. Sudah sinyalnya nggak ada, kuotanya habis bisa. Betapa malangnya hidupnya itu. Udahlah pasrah pada Allah. Tidur dia. Begitu bangun ternyata kendaraannya ada di depannya, barang-barangnya juga masih utuh. Kira-kira sedih tak? Senang orang itu. Nah, Allah lebih senang dari perasaan hamba itu ketika Allah menerima taubatnya seorang hamba. Maka jangan sampai ada perasaan mengkel ketika melihat ada orang yang misalnya penuh tato badannya, anting-antingnya sampai gede segede ban Vespa. Ya. Jangan ada perasaan oh saya lebih hebat dari orang itu, jangan. Bisa jadi dia sedang taubat dan orang itu sedang diwelas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejarah mencatat tukang mabok, tukang nabokin orang, ternyata jasadnya disejajarkan, direndengkan dengan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Omar. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Makanya hal yang berkaitan dengan menerima tobat itu Allah tidak menyebutkan dengan fi'il jamak. Kalau kholakna itu masih ada menyebutkan kata jamak. Tapi untuk menerima tobat Allah menyebutkan dalam Al-Quran hanya fi'il tunggal. Artinya tidak ada yang berhak menerima tobat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini perbedaan prinsip antara agama Islam dengan agama Nasrani yang diyakini oleh beberapa orang bahwa dosa itu bisa ditebus oleh pemuka agamanya. Semakin besar tebusannya, semakin besar ampurannya. Waduh, karunya atau orang yang miskin sudah bundas hidupnya di dunia, celaka di akhiratnya kalau begitu. Padahal kan tidak demikian kenyataan hidup itu. Fataba alaihi, ya, Allah kembali kepadanya, ay raja'a alaihi, posisi mendekatkan kepada Adam birrahmati dengan memberikan rahmatnya, wa qabuli taubati dan menerima taubatnya. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa tawwabu, zat yang maha
menerima taubat, ay ar-rajja ala ibadihil bil maghfirah, zat yang maha bisa mendekati hamba-hambanya dengan memberikan ampunan. Ya Allah, luar biasa itu. Makanya ada beberapa catatan dalam sejarah ya, antara lain ketika Kanjeng Nabi merasa tersentak dan sedih mendengar berita peristiwa Bi'ru Ma'unah, setelah sebelumnya terjadi pembantaian terhadap sahabat Kanjeng Nabi yang diutus ke kampung Bani Lahyan. Di Mekah itu ada sebuah kampung yang dihuni oleh Bani Lahyan. Mereka dulu sangat benci pada Kanjeng Nabi ketika beliau masih di Mekah. Kemudian Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Semakin banyak pengikut yang mengikuti Kanjeng Nabi dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Bani Lahyan ini semakin mengkel hatinya. Padahal mestinya Kanjeng Nabi semakin banyak pengikutnya, tentu mereka terbuka. Kenapa ini? Tapi ternyata mereka tertutup ya. Sehingga kemudian mengutus utusan minta kepada Kanjeng Nabi, endah-endahnya, awat-awatnya, pura-puranya, di kampung Bani Lahyan itu banyak orang yang masuk Islam dan anak-anaknya pengen belajar ngaji. Oh, mendengar laporan begitu, kira-kira Kanjeng Nabi senang atau tidak? Senang. Maka saat utusan itu minta guru pengajar Al-Quran, Kanjeng Nabi memberikan utusan sebanyak 6 orang di bawah komando sahabat Asim bin Sabit, salah seorang yang ahli dalam bacaan Al-Quran, juga suaranya bagus. Ternyata sampai di kampung Bani Lahyan itu dibantai. Kanjeng Nabi nggak tahu berita itu. Nah, tetangga kampung Bani Lahyan itu, nah kalau gitu kami juga bisa melakukan itu. Datang lagi dari daerah Bi'ru Ma'unah itu ke Madinah dengan alasan bahwa di kampung kami anak-anak banyak tapi nggak ada yang ngajarkan Al-Quran. Nabi mengutus sampai 72 muallim, 72 guru yang ngerti tentang Al-Quran. Begitu diutus, nyampe di kampung itu, kembali terjadi mereka dibantai rame-rame. Hanya 2 orang yang lolos pulang ke Madinah memberitahukan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi langsung kunut nazilah 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di dalam doanya ada terucap doa Kanjeng Nabi, Allahumma la'anhum, berikan laknat kepada mereka ya Allah, yang telah membunuh hamba-hambamu yang pada pengen mengajarkan Al-Quran. Ditegur oleh Allah. Bukan urusanmu Muhammad berkaitan dengan orang-orang yang melakukan itu. Bisa jadi mereka akhir hayatnya bertaubat kepada Allah. Jadi kita mohon kepada Allah yang baik-baik saja. Kemudian kalau banyak apa yang kita inginkan, pengen punya sawah, pengen punya kerjaan yang lancar, pengen anak-anaknya nurut ya, pengen dapat menantu yang bagus-bagus ya. Banyak sekali dari entepan keinginan-keinginan itu. Tidak usah disebutkan satu-satu. Kemarin saya dapat pelajaran bagus itu dari ikhwan kita ya. Ada orang punya anak 5. Ditanya oleh bapaknya, kan bapaknya, kamu minta apa?
saya minta mobil BMW. Anak yang kedua, kamu nok minta apa? Pengen punya sawah 10 hektar. Adiknya pengen apa? Saya pengen buat balong seluas 20 hektar untuk pemancingan. Maklum bapaknya kaya. Kamu? Saya pengen jadi artis. Maka itu saya pengen latihan ke luar negeri. Yang bungsu ditanya, "Nok, kamu pengen apa?" Nggak pengen apa-apa, nggak minta apa-apa, hanya minta bapak ibu mengampuni dosa-dosa saya, memaafkan kesalahan-kesalahan saya. Kira-kira ibu bapak yang sudah tua itu sayang pada anak yang mana yang dari 5 anak itu? Iya. Jadi ketika kita minta ampun kepada Allah, tidak minta yang lain, Allah akan ngasih sesuatu yang maslahat buat kita. Nabi Adam itu terpisah dengan istrinya yang biasanya bareng, kemudian terpisah, dan barengnya belum lama terpisah. Pusing nggak kepalanya? Pusing nggak kepalanya? Nggak tahu kepala yang mana yang pusing itu. Dia pengen ketemu dengan istrinya itu. Tapi Nabi Adam mendapatkan petunjuk kata-kata dari Tuhannya, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi yang beliau minta adalah ampunan Allah. Nah, kalau sudah ampunan diturunkan oleh Allah, maka sangat amat dekat kemungkinan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah rahmatnya Allah, ya sudah. Kita ini kan kadang-kadang terlalu banyak keinginan. Jagat ketiga panas banget, pengen apa? Hujan. Tiap hari hujan, lah kecrek. Pengen panas. Subhanallah itu. Jadi keder manusia itu. Nah, maka yang tidak keder adalah manusia yang dalam hatinya itu ada unsur memuji Allah. Alhamdulillah syukri, kata Imam Al-Maraghi. Memuji itu adalah biangnya rasa syukur. Syukur itu mudah diucapkan, tapi angel aplikasi ini, angel ngelaksanakannya. Maka sekelas Nabi Sulaiman yang sudah kaya raya dan diberikan ilmu yang luar biasa, yang beliau minta bukan apa-apa, tapi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Sekelas Nabi Sulaiman masih minta diberikan kemampuan untuk bersyukur. Itu artinya syukur itu berat. Nah, begitu juga Nabi Muhammad. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi Adam ini adalah manusia yang bersyukur. Kenapa? Karena begitu melakukan perbuatan salah, dia menyesal. Itulah manusia yang normal. Apa ada orang yang tidak begitu? Menurut Al-Quran ada. Karena dosa itu ada dua macam. Dosa yang ada dalam hati masih dalam bentuk nangrena, kata Ustaz Mutamim itu. Apa nangrena itu? Rencana. Bahasa Maduranya nangrena itu. Masih dalam bentuk rencana, tapi dalam hati orang lain belum tahu. Itu ismun namanya. Tapi ada orang yang melakukan dosa itu, dilakukan. Nah, itu jadi dzambun namanya.
Ada lagi orang yang melakukan dosa, hatinya tidak ada penyesalan sama sekali. Itu jurmun. Makanya di dalam Al-Quran surat Yasin itu ditegaskan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah hari ini kalian, wahai orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa, di dalam hatinya tidak ada penyesalan. Ini sudah mulai gejala-gejalanya mulai terbaca itu. Melakukan pelanggaran, direkam, disebarkan. Ya Allah, luar biasa itu. Nah, makanya al-mujrim yang asal katanya dari al-jurmu itu aslinya adalah al-qat'u, memutuskan hubungan dengan Tuhan. Adam tidak. Adam melakukan suatu pelanggaran, tapi kemudian masuk ke dalam hatinya rasa penyesalan. Lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwat tawwabur rahim, ay al-baligh fir rahmati. Zat yang sangat amat jauh rahmatnya. Liman mata ala taubati, bagi orang yang mati dalam keadaan bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Insyaallah husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab.